ketemu lagi. Ini adalah video tentang ascendant lahir di Libra. Kita lihat pada chart ini adalah chart dengan orang yang punya ascendant lahir di Libra, yaitu dia lahir pada tanggal 1 Oktober 1988 pukul 5.15, dan oleh sebab itu dia punya matahari di Libra, begitu juga punya ascendant di Libra. Nah, kalau kita lihat ascendant di dalam gambar ini, ASC itu tandanya selalu di sebelah kiri. Dan di sebelah bawah ada yang namanya IC, ya, kita lihat IC, sebelah kanan ada DSC atau descendant karena ascendant lawannya adalah descendant, IC di bawah dan di atas adalah MC atau midheaven yang paling tinggi. Oke. Ascendant diperoleh dari jam lahir dan tempat lahir, ya, tempat dalam arti kota mana dilahirkan untuk menentukan pukul di mana matahari itu risingnya berada, ya. Dan ini karena sangat sensitif, dalam satu hari dia ascendant itu berputar di 12 zodiak, maka semakin akurat kita mengetahui pukul berapa kita lahir, semakin akurat juga gambar dari chart ini. Dan untuk mendapatkan chart ini mau tidak mau harus mencari tadi jam berapa dan di mana atau kota apa dilahirkan. Dan inilah yang kemudian selain menentukan ascendantnya di mana, ini juga membuat peta kehidupan seseorang. Jadi dengan mengetahui ascendant kita bisa melihat kira-kira perjalanan hidupnya atau banyak poin-poin di dalam hidupnya yang bisa kita ketahui dari awal sebelum kemudian kita memasukkan unsur planet-planet di dalam rumah-rumah tersebut. Tetapi sebelum sampai kita bicara tentang planet berada di rumah keberapa dan apa nanti pengaruhnya, yang nomor satu kita pelajari adalah ascendant dan petanya. Kita mulai bahwa Libra, ya, Libra ascendant, dan ascendant adalah sesuatu yang dipancarkan keluar, yang merupakan proyeksi kita dan bagaimana kita dilihat oleh orang lain di selain kita. Dan dalam satu chart biasanya ada ascendant dan matahari, dan biasanya jarang yang berada di satu zodiak. Jadi biasanya berbeda, tapi dalam chart ini kebetulan ada di satu zodiak. Karena ini adalah contoh, bukan asli dari seseorang. Dan kemudian kita lihat bedanya dengan matahari adalah matahari aslinya dia. Jadi apa yang menjadi core-nya, tetapi kalau ascendant adalah apa yang diproyeksikan. Dan itu adalah rumah pertama, self. Ya, rumah pertama atau ascendant adalah tentang self. Dan Libra menunjukkan bahwa orang dengan ascendant di Libra itu punya kebutuhan untuk menjadi harmonis. Kalau bicara biasanya sangat hati-hati dan selalu mempertimbangkan banyak hal di luar, karena biasanya tidak tahan kalau ada sesuatu yang tidak seimbang, tidak mengalir dengan baik. Jadi artinya perlu keharmonisan di sini, perlu keseimbangan. Dan kalau kita lihat dia rumah ketujuhnya ada di Aries, maka biasanya orang ini relatif punya masalah dengan self confident, tetapi dia sangat tertarik kepada orang yang punya kepercayaan diri tinggi, sehingga biasanya pasangannya adalah orang yang menonjol dan tahu apa yang dia mau. Nah, Libra biasanya orangnya sedikit lebih bingung, ya, selalu menimbang apa yang ingin diputuskan bahkan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita lihat dia rumah keempat, ya, di sebelah kanannya IC adalah Capricorn, maka ketika dibesarkan, ketika masa kecilnya dia berada di lingkungan keluarga yang penuh aturan. Dan biasanya memang dia tidak dilatih untuk mengambil keputusan sendiri, karena Capricorn rumah keempatnya dia Capricorn dan diatur oleh Saturnus, maka orang tuanya dan terutama ibunya sangat penuh dengan aturan dan membuat dia
hanya menerima keputusan dari orang lain. Dan kalau kita lihat di MC sebelah kiri itu yang Cancer adalah rumah ke-10 atau tentang karirnya berada di Cancer, maka biasanya memang orang dengan ascendant Libra cenderung untuk berkarir di tempat di mana dia bisa berada di situasi domestik. Kalaupun dia karirnya tinggi, mungkin produk yang dihasilkan atau yang diurus adalah yang terkait dengan domestik, ya, mungkin interior rumah atau produk-produk terkait keperluan rumah tangga, ya. Itu dan di sini bagaimana nurture people, ya, nurturing people, merawat orang. Dan di sini juga banyak perawat, misalnya dokter, bidan, itu punya ascendant lahir di Libra. Kalau kita lihat rumah ke-12-nya adalah Virgo, ya, ini menunjukkan kalau dia dalam menyelesaikan masalah biasanya sangat hati-hati, ya, tidak banyak bicara, tetapi biasanya dia baru bisa menerima kalau semua masuk akalnya dia, ya. Dan proses kalau menyelesaikan masalah biasanya harus punya data yang lengkap sebelum bisa mengambil keputusan. Kita lihat rumah ke-6 ini adalah Pisces. Dan ini sebenarnya selain rumah untuk kehidupan sehari-hari, tetapi di sini juga letaknya rumah apa yang membuat dia sakit dan rumah musuh, ya. House of enemy-nya ada di rumah ke-6 dan ini Pisces. Artinya orang dengan ascendant lahir di Libra biasanya dia tidak tahu mana musuh, mana kawan karena tidak jelas dan selalu bingung apakah saya dalam kondisi baik atau tidak, sampai satu saat muncul gejala-gejala yang membuat dia harus mencari pertolongan, tetapi biasanya sudah terlambat. Nah, kalau dalam mengurus anak, karena dia rumah ke-5-nya ada di Aquarius, biasanya orang dengan ascendant lahir di Libra, dia akan membawa anak-anaknya untuk berpikir ke masa depan, mengayomi, tidak terlalu emosional, tetapi biasanya selalu berpikir kalau kamu lakukan itu, nanti ke depan bagaimana, apa untungnya untuk dirimu, dan biasanya selalu mengkaitkan anak-anaknya dengan teman-teman di sekitarnya, ya, teman-teman dari anak tersebut. Kita lihat dalam keuangan, orang dengan ascendant di Libra ada di Scorpio. Ini berarti biasanya memang orang tersebut banyak berurusan katakanlah dengan bisnis keuangan asuransi, misalnya bekerja di perbankan. Dan kadang-kadang ini pekerjaan di mana informasi itu tidak bisa terbuka secara nyata, walaupun bisa dibuka, bisa disampaikan, tetapi ada sesuatu di balik itu yang membutuhkan strategi atau membutuhkan kemampuan untuk mencari cara mendapatkan keuntungan lebih. Jadi di sini juga sebenarnya adalah tempat di mana ada transformasi besar, termasuk seksualitas dan informasi yang tertutup, rahasia di sini. Jadi kalau misalnya buat beberapa orang ini termasuk juga mencari uang dari investigasi, ya, dari katakanlah sebagai surgeon, dokter bedah, ya, semua, karena ini Scorpio yang mengatur adalah Mars. Di sini memang ada agresivitas di dalam bagaimana dia mencari keuangan. Dan kalau kita lihat rumah ke-8-nya adalah Taurus, ya, maka sebenarnya yang diinginkan itu adalah kekayaan yang jumlahnya besar, ya. Orang dengan ascendant Libra ascendant lahir Libra itu ingin punya harta banyak, dan itu akan dicarinya dengan berbagai cara. Nah, kalau kita lihat rumah ke-9 adalah Gemini, maka dalam hal keyakinan beragama, cara berpikir yang tinggi, ilmu yang tinggi itu diperoleh dengan cara komunikasi yang banyak. Jadi misalnya orang ini bisa belajar dengan mudah dari komunikasi sehari-hari, tidak harus dari
ilmu yang sangat yang dengan sekolah yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi street smart istilahnya ya, yang pandai berdasarkan keseharian, dia menumpuk ilmu di situ, mencari wisdom dari keseharian. Jadi ini yang kita bisa lihat dari orang dengan ascendant lahir di Libra, dengan melihat di mana rumah dari masing-masing rumah pertama, kedua, ketiga sampai rumah ke-12 dan apa yang mengatur rumah tersebut. Oke.